Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 7 di video pembelajaran bersama Ibu Indah. Baik, kali ini di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya tentang klasifikasi makhluk hidup part kedua ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kingdom ya, ada 5 kingdom. Kemarin kita sudah mempelajari kingdom Monera, kingdom Protista, dan yang ketiga kingdom Fungi atau jamur. Sesuai janji Ibu, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kingdom Plante dan kingdom Animalia. Ya, kita lanjut saja masuk ke kingdom yang keempat, yaitu kingdom Plante atau tumbuhan. Kingdom tumbuhan atau plante ini ciri-cirinya adalah memiliki dinding sel dan memiliki klorofil. Fungsi klorofil adalah sebagai untuk melakukan fotosintesis. Nama lain klorofil adalah zat hijau daun. Ya, nah karena dia bisa melakukan fotosintesis, berarti tumbuhan ini termasuk ke dalam jenis autotrof atau dapat membuat makanan sendiri. Kemudian untuk tumbuhan dia berkembang biaknya secara vegetatif dan generatif. Nah, untuk tumbuhan dibagi menjadi 3. Ada yang pertama adalah lumut atau Bryophyta, lalu yang kedua tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta, dan yang ketiga adalah tumbuhan biji atau Spermatophyta. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang lumut atau Bryophyta. Lumut ini adalah tumbuhan yang paling sederhana, jadi dia adalah tumbuhan perintis yang pertama kali muncul di muka bumi. Jadi batang dan daunnya masih sederhana dan tubuhnya itu di tempat yang lembab atau basah. Lalu akarnya ini masih semu sehingga disebut akar rhizoid ya, dan belum memiliki pembuluh xilem dan phloem. Jadi kalau tumbuhan yang tinggi kan sudah memiliki pembuluh xilem dan phloem untuk membuat air dan sari-sari makanan. Nah, kalau lumut belum karena dia masih sangat sederhana. Nah, ini adalah gambar atau contoh dari lumut. Ya, di sini Ibu ambil contoh lumut hati atau Markhantia dan lumut gambut atau Sphagnum. Kelompok yang kedua adalah kelompok paku atau Pteridophyta. Ini maksudnya bukan paku yang biasa digunakan untuk bangunan ya, tapi ini adalah jenis tanaman sendiri, paku-pakuan. Cirinya adalah dia sudah lebih maju dibanding lumut, sehingga sudah bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Namun, dia sama-sama masih memiliki akar semu atau berupa rhizoid yang terlihat berserabut, lalu sudah memiliki spora untuk berkembang biak, dan lebih maju dari lumut, dia sudah mempunyai pembuluh xilem dan phloem. Berarti dia sudah bisa mengangkut air dan sari-sari makanan. Ya. Nah, ini adalah contoh tumbuhan paku-pakuan. Di sini Ibu tampilkan tumbuhan paku. Mungkin kalian pernah melihat kalau daunnya menggulung, lalu ada bintil-bintil di daunnya, itu adalah spora. Ya, jenis daunnya seperti ini adalah daun paku-pakuan. Oke, kelompok yang ketiga adalah kelompok tumbuhan biji atau Spermatophyta. Nah, Spermatophyta mungkin waktu SD di kelas 6 kalian sudah belajar tentang Spermatophyta atau tumbuhan biji. Jadi tumbuhan biji dibagi menjadi 2. Ada tumbuhan biji terbuka atau Gymnosperme dan ada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiosperme. Nah, Angiosperme dibagi kembali menjadi 2, yaitu tumbuhan biji berkeping 1 atau monokotil dan tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil. Diingat-ingat, mono itu artinya 1, jadi dia biji berkeping 1. Lalu kalau di dari kata dwi berarti artinya 2, berarti tumbuhan biji berkeping 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas dulu yang Gymnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka ini ciri-cirinya adalah akarnya tunggang, memiliki bunga jantan dan bunga betina, lalu pohonnya dapat tumbuh besar atau memiliki kambium. Contohnya di sini Ibu tampilkan pakis haji, tanaman pakis haji ya. Kemudian ada pinus, pohon cemara, lalu yang pernah lihat ini adalah yang sebelah kiri, ini adalah Strobilus ya. Jadi Strobilus di tanaman pada Gymnosperme ya, atau tanaman yang terkenal lagi yang termasuk Gymnosperme adalah melinjo. Melinjo itu termasuk ke dalam contoh Gymnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Berikutnya adalah Angiosperme atau biji tertutup, tumbuhan berbiji tertutup. Ciri-cirinya tadi sudah Ibu singgung sedikit, dibagi menjadi 2, ada monokotil dan dikotil. Lalu tanaman biji tertutup oleh bunga sesungguhnya dan biji biasanya tertutup oleh daging buah. Di sini Ibu lampirkan contohnya misalnya semangka, anggur, lalu ada alpukat, apel, buah persik, lalu ada buah kesemak seperti itu. Ya, jadi tanaman-tanaman yang memiliki daging buah itu biasanya adalah Angiosperme. Nah, tanaman Angiosperme
ini cara berkembang biaknya bisa melalui generatif atau perkawinan dan juga secara vegetatif. Nah, apabila dia melakukan secara generatif, berarti dia punya alat reproduksi. Alat reproduksi pada tumbuhan itu disebut bunga, ya. Nah, bagian-bagian bunga ada beberapa bagian-bagian bunga sehingga bunga dikatakan bunga lengkap, ya. Jadi yang pertama adalah mahkota, ini sebagai perhiasan bunga. Lalu yang kedua ada kepala sari dan benang sari, ini sebagai alat kelamin jantan. Kemudian ada kepala putik dan tangkai putik, ini sebagai alat kelamin betina. Lalu ada bakal biji, ya. Kemudian ada kelopak, ada dasar bunga, dan ada tangkai bunga. Oke, berikutnya adalah klasifikasi sederhana pada tumbuhan untuk membedakan yang monokotil dan dikotil. Tadi mono artinya satu, ya. Berarti ciri-cirinya adalah memiliki satu kuping lembaga. Misalnya contohnya adalah padi, jagung, kelapa, ya. Nah, ciri-ciri monokotil yang lain adalah kalau dari akar, dia akarnya serabut, sehingga kalau kalian cabut itu mudah karena akarnya tidak mencengkeram tanah terlalu kuat. Oke. Nah, kemudian batangnya dia tidak memiliki kambium, ya, seperti itu. Nah, contoh yang kedua adalah dikotil. Dikotil dui artinya dua, berarti memiliki dua keping lembaga. Contoh tumbuhannya adalah mangga, kacang, apel, durian, ya. Nah, cirinya pada akar pada tumbuhan dikotil adalah akarnya tunggang sehingga masuk ke dalam. Sehingga kalau kalian nyabut tanaman dikotil itu tidak bisa karena sangat keras. Coba adakah di sini yang bisa mencabut pohon mangga yang sangat besar? Tidak ada. Tapi adakah di sini kalian yang bisa mencabut tanaman rumput? Nah, bisa karena rumput monokotil, sedangkan mangga itu adalah dikotil. Berikutnya cirinya adalah pada dikotil dia batangnya memiliki kambium atau kayu, pembuluh kayu, sehingga bisa kita manfaatkan untuk membuat lemari, meja, bangku, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah perbedaan dari monokotil dan dikotil. Tadi sudah Ibu bahas sedikit. Berikutnya kita masuk ke kingdom yang terakhir, yaitu kingdom Animalia. Animal artinya hewan, ingat-ingat. Berarti kingdom Animalia ya berarti kingdom hewan, ya. Nah, Animalia dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah A. vertebrata atau invertebrata, lalu yang kedua adalah vertebrata. A itu artinya tidak, vertebrae itu artinya tulang belakang. Jadi A vertebrata artinya tidak memiliki tulang belakang. Oke. Nah, yang kedua vertebrata, vertebrae berarti artinya memiliki tulang belakang. Ya, di sini Ibu akan menyebutnya A vertebrata, ya. Jadi sama saja kalau nanti di soal kalian menemukan A vertebrata atau invertebrata itu sama saja, tapi di sini Ibu akan menjelaskannya A vertebrata. Oke. Pada A vertebrata dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama kelompok porifera, lalu yang kedua kelompok solenterata, lalu kelompok ketiga cacing pipih, kelompok keempat cacing gilik, kelompok kelima cacing tambang, kelompok keenam moluska, kelompok ketujuh arthropoda, dan kelompok kedelapan adalah echinodermata. Kita masuk yang ke kelompok pertama, yaitu porifera. Ini contoh tumbuhannya adalah Spongia sp, ya. Kalian pernah nonton film SpongeBob, ya? Atau film SpongeBob. Nah, SpongeBob itu dia termasuk ke dalam, ilustrasikannya SpongeBob itu masuk ke dalam kelompok porifera karena dia termasuk spons. Nah, spons ini biasa dimanfaatkan untuk spons membersihkan piring atau membersihkan benda-benda rumah tangga seperti itu, ya. Kemudian dari kelompok solenterata contohnya adalah ubur-ubur dan anemon laut. Kemudian dari kelompok cacing, di sini ada cacing pipih, contohnya adalah Planaria speciosa. Lalu ada cacing gilik, cacing perut, ada cacing gelang, contohnya adalah cacing tanah. Nah, kelompok yang berikutnya adalah moluska atau bertubuh lunak. Nah, moluska ini tubuhnya lunak karena dia banyak mengandung lendir dan tubuhnya terbungkus oleh mantel dan cangkang dari zat kapur. Karena dia tubuhnya lunak, sehingga dia butuh alat pertahanan diri untuk melindungi dirinya, sehingga diciptakanlah cangkang pada tubuh moluska. Nah, contohnya adalah di sini kerang, ya. Kerang itu kan lunak dalamnya, tapi diciptakan cangkang. Kemudian ada icot, keong, ya. Kemudian ini gurita, lalu cumi-cumi. Kan tidak ada cangkang, Bu. Ya, memang tidak ada cangkang, tapi kalau cumi-cumi diciptakan memiliki alat pertahanan dirinya, itu berupa tinta. Jadi dia menyemprotkan tinta apabila dia terancam ada musuh, seperti itu. Yang berikutnya adalah kelompok arthropoda atau hewan berbuku-buku. Ciri-cirinya tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut, lalu memiliki mata majemuk, yaitu terdiri atas beribu-ribu mata kecil yang berbentuk segi enam
atau disebut mata faset. Nah, untuk hewan arthropoda ini, contohnya misalnya di sini laba-laba, scorpio, belalang, lipan, kaki seribu, ya itu adalah arthropoda. Kenapa dia disebut berbuku-buku? Nah, kalau kalian lihat tubuhnya dia kan seperti beruas-ruas ya, dilihat ya, diperhatikan. Nah, itu disebut hewan berbuku-buku atau arthropoda. Berikutnya adalah echinodermata. Oke, echinodermata ini contohnya adalah bintang laut, lalu ada landak laut. Nah, ini si urchin ini adalah landak laut ketika dia masih menutup. Ya, ketika dia membesar atau terancam, dia akan mengeluarkan duri-durinya seperti itu. Yang bisa dilihat di gambarnya landak laut, dan contoh berikutnya adalah teripang. Oke. Berikutnya adalah kita masuk lagi ke hewan yang vertebrata atau memiliki tulang belakang. Nah, hewan vertebrata dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama Pisces, kedua amfibi, ketiga reptil, keempat aves, dan kelima mamalia. Nah, untuk yang Animalia Pisces ini ciri-cirinya biasanya tubuhnya ditutupi oleh sisik yang berlendir. Alat geraknya memiliki sirip, ya, ada beberapa sirip, ada di punggung, perut, dan sirip belakang. Lalu bernafasnya dengan menggunakan insang, dan suhu tubuhnya bisa berubah sesuai lingkungan di sekitarnya atau namanya poikilotherm. Oke, nah di sini contohnya adalah ikan pari, ya, segala jenis ikan dia masuknya ke dalam kelompok Pisces. Oke. Berikutnya adalah kelompok amfibi. Ciri-cirinya adalah kulitnya memiliki lapisan yang sangat tipis dan lembab, dan memiliki alat gerak 2 pasang kaki. Nah, kaki belakangnya itu dia lebih panjang dibandingkan dari kaki depan. Kemudian dapat hidup di 2 habitat, bisa di darat ataupun di perairan. Lalu dia biasanya mengalami metamorfosis. Kemudian tubuhnya juga sama-sama poikilotherm atau menyesuaikan berdasarkan suhu lingkungannya. Dan amfibi ini bisa bernafas dengan paru-paru maupun bisa bernafas dengan kulit. Contoh dari amfibi adalah salamander, kodok, katak, ya seperti itu. Oke. Berikutnya kelompok Animalia berikutnya adalah reptilia. Ciri-cirinya tubuhnya ditutupi kulit kering atau sisik atau perisai, biasa kita sebut tempurung. Kemudian alat bernafasnya berupa paru-paru. Kemudian sifatnya juga sama, poikilotherm, menyesuaikan sesuai suhu lingkungan. Dan alat geraknya berupa kaki ataupun perut, jadi dia berjalannya melata. Contohnya di sini adalah kura-kura, kadal, ular, buaya, dan aligator. Oke. Berikutnya adalah kelompok aves. Ciri-cirinya tubuhnya ditutupi bulu, alat geraknya sepasang kaki dan sepasang sayap, kemudian memiliki paruh, dan aves bernafas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Lalu sifatnya homoiotherm atau suhu tubuhnya tetap, dan reproduksinya secara ovipar atau bertelur. Di sini contohnya adalah burung, ya, segala jenis burung dia masuk ke dalam kelompok aves. Penguin, ada flamingo, burung gagak, burung raja wali, segala macam burung itu masuk ke dalam kelompok aves, ya. Berikutnya kelompok mamalia. Ciri-cirinya dia tubuh ditutupi oleh rambut, alat geraknya sepasang kaki atau tungkai dan sepasang tangan atau sirip. Lalu bernafasnya dengan menggunakan paru-paru, dan sifatnya homoiotherm, sama ya seperti aves. Jadi kita suhu tubuhnya itu tetap, tidak sesuai lingkungan. Kemudian memiliki kelenjar susu atau glandula mamae. Lalu berkembang biak secara vivipar, kecuali platypus. Kalau untuk platypus ini adalah ovovivipar, ya. Nah, contohnya dari mamalia adalah orangutan, simpanse, gorila, kemudian ada kanguru, tikus, kelelawar, bajing loncat, kemudian zebra, seperti itu. Oke, nah itu adalah ciri-ciri atau contoh-contoh dari 5 kingdom yang ada di muka bumi, 5 kingdom atau 5 kerajaan besar yang ada di muka bumi. Nah, sekarang Bunda akan membahas tentang pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Oke, nah tata cara pemberian nama ini dikenal dengan istilah binomial nomenklatur atau tata nama ganda, dibuat oleh Bapak Carolus Linnaeus, ya. Nah, langsung saja kita ke caranya. Jadi nanti kalian apabila menemukan atau menuliskan nama ilmiah, ciri-cirinya atau tata caranya adalah yang pertama, awal huruf pada kata pertama harus huruf besar, lalu selanjutnya huruf kecil. Oke. Kemudian yang kedua, tulisan dicetak miring. Dan yang ketiga, bila dicetak tebal harus menggunakan garis bawah.
Dan yang keempat, kata pertama menunjukkan genus, dan yang kelima, kata pertama dan kedua menunjukkan spesies. Langsung saja ke contoh. Misalnya di sini Ibu ambil contoh jagung. Sehari-harinya kita kenal jagung. Jagung, nama latinnya, nama ilmiahnya adalah Zea mays. Cara penulisannya adalah awal huruf pada kata pertama harus huruf besar. Berarti Z yang di huruf pertama itu harus ditulis besar. Z-nya besar. Kemudian selanjutnya huruf kecil semua, ya. Nah, kemudian tulisan dicetak miring. Di tulisan yang pertama Zea mays-nya Ibu cetak miring, benar, itu tulisannya benar, ya. Apabila kamu tidak bisa menulis miring, tulisan kamu lurus tegak, tidak apa-apa, namun diberi garis bawah. Seperti yang kedua, contoh yang kedua, yang Zea mays ada garis bawahnya, itu juga benar, boleh kalau kalian menulis seperti itu. Nah, namun apabila kalian sudah nulisnya cetak miring, kemudian ditambahi garis bawah, ya, nah itu adalah salah. Karena apa? Karena harus dipilih salah satu saja. Jadi Zea mays-nya itu Zea-nya itu artinya genus. Zea-nya itu menunjukkan genus. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Urutan taksonomi ada kingdom, phylum atau divisi, ada kelas, ada ordo, familia, genus, spesies. Nah, Zea-nya itu adalah genus. Sedangkan spesiesnya yang mana? Spesiesnya adalah Zea mays. Seperti itu. Oke. Berikutnya adalah ini contoh-contoh dari nama tumbuhan di Indonesia beserta nama ilmiahnya, ya. Ada jagung Zea mays, ada mangga, Mangifera indica, dan lain-lain. Oke, sekarang adalah tugas. Untuk minggu ini tugasnya yang pertama, carilah 3 nama tumbuhan monokotil. Lalu yang kedua, carilah 3 nama tumbuhan dikotil. Yang ketiga, carilah 3 nama hewan vertebrata. Dan yang keempat, carilah 3 nama hewan avertebrata. Nah, jawabannya nanti harus berupa nama Indonesia dan nama Latin yang sesuai. Jadi penulisannya harus benar, ya. Harus dicetak miring atau di garis bawah sesuai yang tadi sudah Ibu jelaskan, dan kalian tulis misalnya tadi kan jagung Zea mays, jadi jangan nama Indonesianya saja atau nama Latinnya saja, jadi harus keduanya, ya. Boleh disertakan gambar juga lebih baik, ya, jadi tidak berupa tulisan tangan saja. Nah, nanti jangan lupa tulis nama dan kelas di caption, dan tugasnya di-upload ke Instagram. Wajib menggunakan hashtagnya tugas pantai animalia 44. Oke. Tugas paling lambat dikumpulkan hari Jumat jam 4 sore, ya, jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke?